Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan memulai ibadah kebaktian kenaikan. Mari kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Mari jemaat kita akan bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita. Ibadah live streaming kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kami buka dan kami mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi beserta dengan segala isinya. Kasih, berkat, anugerahnya kiranya berkenan turun ke atas diri kita masing-masing yang hadir di rumah kita masing-masing. Kiranya berkat-Nya turun melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan menaikkan pujian kepada Tuhan, KPPK nomor 61, Maha Kasih yang Ilahi. Bait 1 sampai bait yang ketiga. Maha Kasih yang Ilahi, nikmat surga turunlah, mendiami hati kami, Kau mahkota kurnia. Yesus Kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar, datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Hembuskan roh kasih-Mu dalam hati yang resah, di sejahtera janji-Mu jadi milik pusaka. Yesus Alfa dan Omega, nafsu dosa jauhlah, diri kami beri merdeka dalam Dikau selamanya. Intro. Penebus yang Maha Kuasa. Penebus yang Maha Kuasa, bila kami hidupmu, datang dan senantiasa tinggal dalam umat-Mu, hingga beserta malaikat yang mengabdi menyembah, kami turut memuliakan kasih-Mu selamanya. Kita akan masuk di dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita masih tetap berdiri, kita akan memasuki doa syafaat. Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur dan terima kasih pada kesempatan pada pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, kami dengan segala kekurangan, kelemahan, segala dosa-dosa yang kami lakukan dalam sepekan ini, kiranya Engkau sucikan, Engkau bersihkan kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Baik kami yang melayani Engkau di rumah di sini, maupun kami yang ada di rumah. Kiranya Tuhan kuduskan kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Kami percaya Tuhan hanya Engkau lewat darah-Mu ya, kami bisa diampuni dan dibersihkan dari segala dosa-dosa kami. Bapa dalam surga, kami juga bersyukur dan terima kasih kalau Tuhan terus menyertai kehidupan kami, baik dalam pekerjaan kami, dalam usaha apapun yang kami kerjakan. Tuhan memberkati, kami sungguh bersyukur. Meskipun Tuhan ada kesulitan dan tantangan yang kami hadapi, tapi kasih, penyertaan, pemeliharaan Tuhan, berkat-berkat yang Tuhan masih tetap Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini, kasih-Mu, berkat-Mu yang Engkau curahkan tidak habis-habisnya kami terima. Kami sungguh bersyukur untuk semua ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk sebagian saudara kami yang masih bergumul dengan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Tuhan tolong, Tuhan bantu mereka. Mungkin dalam pekerjaan mereka, usaha mereka, bisnis mereka mengalami kelesuhan. Tuhan tolonglah supaya Tuhan bantu dan berikan kemudahan-kemudahan, sehingga usaha mereka bisa bangkit kembali. Biarlah harapan kami tidak akan Tuhan mundur. Harapan kami tetap bertumbuh, tetap menyandarkan diri kepada pertolongan dan belas kasihan Tuhan. Kami tetap berdoa untuk Presiden dan menteri-menterinya agar terus bekerja, menyelesaikan segala program-program yang sudah direncanakan, program-program yang sudah dibahas dan akan dieksekusi. Biarlah Tuhan berikan kekuatan bagi mereka untuk mengeksekusi semua program-program bisa berjalan dengan baik. Misalnya Tuhan untuk menyelesaikan Tuhan peperangan melawan COVID-19, biar ada kemajuan dan terus meningkat. Akhirnya Tuhan bisa keluar dari COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk pemerintah, Presiden bersama dengan menterinya yang terkait untuk membenahi perekonomian. Tuhan juga tolong, Tuhan sertailah agar Tuhan terjadilah pertumbuhan ekonomi yang stabil dan mantap. Dan juga berdoa untuk ya Tuhan aparat keamanan yang dibantu oleh TNI dan Polri bisa memberikan kestabilan secara keamanan politik dan keamanan. Meskipun ada usaha-usaha tertentu untuk melakukan perlawanan-perlawanan, tindakan-tindakan ya Tuhan teroris, biar aparat pemerintah bisa melaksanakan dengan baik. Lindungilah mereka sehingga mereka bisa menertibkan sehingga semua boleh berjalan dengan aman dan tentram. Khususnya Tuhan, saat-saat pemerintah kami dan juga saat-saat Tuhan mereka merayakan Idul Fitri, biar Tuhan memberikan keamanan baik di kota-kota maupun di kota-kota kecil serta di desa-desa. Berikanlah damai sejahtera sehingga bangsa kami terlindung dari segala masalah-masalah yang sulit. Kami juga berdoa ya Tuhan, dalam rangka kami memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga ini. Biarlah kami terus berjaga-jaga karena Tuhan sudah berjanji akan datang kembali. Biarlah Tuhan dunia dengan segala keinginannya tidak Tuhan menawan hati dan pikiran kami sehingga kami lupa bahwa Tuhan akan datang kembali. Jauhkanlah kami terpesona oleh hal-hal godaan duniawi yang menarik kami sehingga kami lupa bahwa Tuhan akan datang kembali. Biarlah kami sebagai orang percaya terus berjaga-jaga dan siap menanti kedatangan-Mu Tuhan, karena kedatangan-Mu seperti pencuri. Setiap kami anak Tuhan dalam memperingati ya kenaikan Tuhan Yesus yang akan datang kembali ini,
kami selalu waspada karena banyak musuh yang harus kami lawan, serangan-serangan dari aliran-aliran sesat yang menyesatkan. Bantu kepada kami Tuhan, agar kami terus berjaga-jaga. Terima kasih untuk semua doa ini Tuhan. Kami panjatkan dan kami naikkan hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tak terasa ya kita hari ini merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah memberikan kemenangan kepada kita. Karena itu mari kita menaikkan pujian kepada Tuhan, ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Mari kita membaca firman Tuhan, kita akan masuk dalam bacaan pertanggapan. Bacaan pertanggapan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Kita akan membacanya secara bergantian. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Mari kita bersyukur kepada Allah. Karena ia selalu melimpahkan berkat dan anugerahnya bagi kita. Mari bersyukur atas kenaikan Yesus Kristus ke surga. Bersama-sama, ia naik untuk menerima kuasa sebagai Raja semesta dan memelihara kita dengan kasih dan kuasa yang dahsyat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam persembahan. Persembahan bisa dilakukan melalui transfer di nomor BCA atau scan barcode yang ada di layar. Ayat persembahan saya akan bacakan di dalam 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Sambil memberikan persembahan, kita menaikkan pujian kepada Tuhan KPPK nomor 50, Hitung Berkat. Bait 1 sampai bait yang ketiga.
gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, Hitung berkat yang melimpah padamu. Bat kedua, adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya pastilah kau lega, kau kan bergirang dan terus memuji Dia. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. hitung berkat satu persatu, Hitung berkat yang melimpah padamu. Intro. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Bait ketiga. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitung berkat Tuhan yang tak terbeli, pahala di surga yang tak terperi. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Kita akan masuk di dalam doa ucapan syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami sangat bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami bersyukur kalau hari ini kami masih bisa beribadah kepada Tuhan, bahkan juga bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati setiap persembahan yang masuk di gereja kami, Tuhan berkati. Biarlah semua persembahan yang diberikan oleh jemaat Tuhan dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang berkati setiap jemaat Tuhan di dalam kehidupan keluarga mereka, Tuhan tolong berkati. Begitu juga di dalam pekerjaan, Tuhan yang campur tangan, di dalam pergumulan setiap keluarga, kiranya Engkau yang memberkati semua ya Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memampukan mereka untuk melewati setiap pergumulan hidup. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat-berkat Tuhan yang terus kami rasakan sampai saat ini meskipun di tengah-tengah COVID-19. Terima kasih Tuhan, sementara lagi juga kami akan mempersiapkan hati kami mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau yang menolong kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur kepada Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh penginjil Aning. Ayat emas, saya akan membacakannya buat kita. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat 3. Sekali lagi saya akan bacakan. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat 3. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menaikkan pujian kepada Tuhan. KPPK nomor 144, firman hidup. Bait 1 sampai bait yang ketiga. Firman balik semesta, ajaib firman hidup, yang mengasuh makhluknya, ajaib firman hidup, bimbingannya tepat bagi orang sesat, firman indah, firman ajaib, firman
firman hidup. Oleh darah kudus, dosamu ditebus. Firman indah, firman ajaib, firman yang hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang hidup. Intro. Beritakanlah Injilnya, ajaib firman hidup, yang beri damai sentosa, ajaib firman hidup. Yesus Kristus Tuhan, yang beri pengharapan, firman indah, firman ajaib, firman yang hidup. Saya persilakan contohannya. Firman indah, firman ajaib, firman yang hidup. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, firman yang hidup dalam kehidupan kami memberikan kepada kami kekuatan. Dan kami bersyukur ya Allah, karena hari ini kami tetap boleh ada di hadapan Tuhan. Menikmati kehidupan yang Tuhan karuniakan. Menikmati anugerah disertai Tuhan. Bahkan menikmati jaminan keselamatan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang akan beroleh tempat di sorga. Kami bersyukur Tuhan, di hari di mana kami kembali mengingat akan kenaikan Kristus, kami boleh sekali lagi bersyukur sebagai anak Tuhan. Kami punya Allah, kami punya Bapa yang penuh kuasa. Kami punya Kristus yang begitu mengasihi kami. Kami punya Roh Kudus yang menemani dan juga menghibur kami. Kami serahkan akan setiap kami Tuhan, ketika hari ini kami akan kembali belajar firman-Mu. Engkau yang boleh sungguh berbicara kepada setiap kami. Mari Tuhan, jadikan dan mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah Allah yang memakai hamba-Mu yang terbatas, sembunyikan dia di belakang salib-Mu yang kudus, dan biarkan Roh Kudus-Mu bekerja dengan leluasa di tengah-tengah kami untuk membuat kami mengerti dan menjadi pelaku-pelaku firman. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur ya untuk anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau Allah yang mengasihi kita, Allah yang sama yang menciptakan dunia ini, dan Allah yang sama yang juga sudah lahir, mati, bangkit, bahkan naik ke surga yang kita peringati hari ini, kenaikan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan merenungkan bersama-sama bagian firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kemudian dilanjutkan nanti dengan Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 9 sampai 11. Nah, saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku,
supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan bagian yang kedua adalah Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 9 sampai 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang boleh membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada 5 peristiwa besar di dalam kehidupan manusia. Ya, ini tentang kehidupan Kristus secara khusus ketika Allah datang jadi manusia. Yaitu yang pertama peristiwa kelahirannya, ya. Dan itu kita peringati yaitu sebagai Natal. Yang kedua adalah kematiannya yang kita ingat, kita peringati dalam ibadah Jumat Agung. Yang ketiga adalah Paskah yang kita rayakan kemenangannya, yaitu kebangkitan Kristus. Dan yang keempat, peristiwa yang keempat adalah kenaikan, ya, yang hari ini juga kita ingat di dalam ibadah kita, peristiwa kenaikan Yesus atau kembali ke sorga. Yang kelima adalah kedatangan, tetapi peristiwa ini belum digenapi oleh Tuhan, tapi pasti akan digenapi. Ada 5 K yang saya ingat sekali waktu di sekolah minggu diajarkan lagunya, ya. 5 K itu apa, ya? Sering kali dinyanyikan, K yang pertama begitu. Jadi diingatkan bahwa ada peristiwa di mana Tuhan sudah datang, Tuhan akan kembali ke sorga. Dan Tuhan akan datang kembali kali kedua. Itu yang kita nantikan. Ya. Dan hari ini kita membahas bersama-sama peristiwa yang keempat, yaitu yang keempat, yaitu Yesus naik ke surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang anak kecil, dia menarik-narik papanya. "Pak, jangan pergi dong, Pak, jangan pergi." Ya. Dia menarik papanya dan berharap bahwa papanya tidak pergi. Papanya mengatakan, "Anakku, Papa cuma pergi sebentar, cuma pergi kerja, nanti Papa juga pulang lagi kok." Kemudian anak kecil itu mengatakan, "Enggak mau, saya mau ikut, saya mau ikut." Ya, biasanya kalau anak kecil cenderung ingin kemana papanya, kemana mamanya pergi, maunya ngikut gitu ya. Jadi sang papa mengatakan, "Anakku, Papa pergi kerja, Papa nanti akan pulang." "Papa pulang jam berapa?" "Papa pulang jam 4. "Oh ya." Anaknya pegang itu, tunggu papanya pulang jam 4. Oke, papanya pergi, dan akhirnya dengan perasaan terpaksa anaknya melepaskan papanya. Anaknya ini menunggu papanya pulang ke rumah jam 4 seperti yang dijanjikan. Nah, ketika papanya datang kembali, wow, anaknya bersuka cita sekali. "Oh, Papa pulang," begitu ya. "Papa pulang." Wah, dia senangnya luar biasa. Seperti dapat sesuatu yang istimewa begitu. Papanya pulang dan dia merasa bahagia, ya. Seharusnya demikianlah kondisi kita ketika kita memahami tentang kehidupan kita anak-anak Tuhan, manusia di dalam dunia ini, ya. Ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dia lahir jadi manusia, jadi seorang bayi. Dan kemudian dikala dia akan kembali ke sorga, mengakhiri perjalanannya, mengakhiri kehidupannya sebagai manusia di dunia ini, maka para murid adalah orang-orang yang paling gelisah. Para murid, orang-orang terdekat dari Tuhan Yesus, mereka adalah orang-orang yang paling merasa kehilangan waktu itu. Mereka gelisah, mereka sedih.
Kenapa sedih? Karena pemahaman mereka bahwa Yesus di dalam pelayanan ketika bersama-sama dengan para murid 3,5 tahun, mereka ada makan bersama, ya, pergi bersama, melihat Yesus mengajar, mendengarkan Yesus mengajar, kemudian mereka menikmati kebersamaan itu, di mana Yesus ada, mereka ada di sana. Dan ini memberikan sebuah kesatuan hati, membuat mereka merasa ketika Yesus akan meninggalkan mereka lamanya, dalam tanda petik ya, mereka merasa ini ya, Yesus akan meninggalkan mereka selama-lamanya. Mereka merasa berduka cita, mereka bersedih hati, mereka gelisah, mereka putus asa. Karena pemahaman mereka bahwa Yesus adalah Mesias, Raja yang diurapi Tuhan. Tetapi mereka belum mengerti, memahami sampai bahwa Yesus adalah anak Allah yang akan mati, akan bangkit dan akan naik ke surga dan akan datang kembali untuk menjemput mereka. Orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka gelisah. Maka di dalam Yohanes 14, Yesus sebelum terjadi semuanya yang akan dia genapi, yaitu kisah penyalipan dan juga kebangkitannya, Yesus sudah kasih tahu dulu kepada para muridnya. Ya, ketika mereka nanti akan menghadapi hal-hal yang bakal terjadi, Yesus sudah beritahu dulu bahwa mereka tidak perlu gelisah. Mereka harus berhenti gelisah walaupun sedih. Waktu Yesus disalibkan, namanya sudah 3,5 tahun bersama-sama dan begitu dekat. Sekarang harus kehilangan, pasti begitu sedih, ya, begitu putus asa. Karena tempat sandaran mereka, guru mereka, Tuhan mereka, sekarang mati. Sekarang tidak bersama mereka secara fisik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan memahami kondisi para murid. Maka itu dia memberikan sebuah nasihat. Dia memberikan kepada murid-murid, jangan gelisah. Tapi ini namanya manusia ya. Manusia kita saat ini. Apa yang membuat manusia biasanya gelisah Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan kita? Apa yang membuat saudara dan saya gelisah di dalam dunia ini? Begitu banyak hal yang membuat kita gelisah. Kesulitan, kekhawatiran, berpikir tentang hal-hal ke depan. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi esok hari. Itu membuat kita gelisah. Tapi saudara, kalau kita tahu apa yang akan terjadi esok hari, kita sudah tahu semuanya, sebetulnya itu lebih gelisah lagi loh. Ya. Ketika kita tidak tahu hari esok kita, betul hati kita gelisah. Besok, tahun depan, 10 tahun lagi, nanti kalau aku sudah tua, bagaimana hidupku? Bagaimana anakku? Kalau aku sakit, kalau aku, begitu ya. Kalau, kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Sehingga kita menjadi khawatir, kita menjadi gelisah. Tetapi andai kata bahwa Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk tahu bahwa hari esok kita akan terjadi begini, begitu, dan seterusnya, ya. Apakah itu akan membuat kita tenang? Saudara, saya berpikir bahwa itu justru akan membuat kita lebih gelisah lagi. Karena kita akan tahu, tanggal 15 kita akan kecurian, rumah akan dibobol. Waduh, udah tahu duluan kayak keder ya. Udah tahu duluan, tanggal sekian kita akan dipanggil Tuhan. Misalnya, kita tahu tentang hal-hal yang terjadi ke depan. Saudara, karena itu dalam kehidupan manusia Tuhan tahu batasan kehidupan kita. Tuhan tahu kelemahan kita, bahwa ada kegelisahan yang terjadi dalam hidup manusia yang begitu terbatas, begitu fana. Para murid juga, guru mereka, Tuhan mereka mengetahui bahwa mereka gelisah, mereka putus asa, mereka akan menghadapi beberapa hal yang tidak mudah. Karena itu Tuhan berkata, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Allah atau Yesus menekankan bagaimana mereka boleh berharap. Kamu gelisah, tapi sekarang ada Allah yang penuh kuasa. Ada saya, Yesus, Tuhanmu, gurumu,
yang berada dekat dengan kamu, menyertai kamu. Yesus ingin menghibur hati mereka. Yesus ingin memberitahu bahwa di atas kegelisahan mereka ada pribadi yang sanggup mengatasinya. Di atas pergumulan mereka, kepedihan, kesedihan, kehilangan dan sebagainya itu ada pribadi yang begitu mengasihi dia. Karena itu mereka harus percaya kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Mereka percaya kepada Yesus, guru mereka yang sudah mengajar mereka selama ini. Dan kemudian Yesus juga mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sebab aku pergi ya ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Berarti bahwa ada tempat yang akan disediakan Tuhan untuk anak-anak Tuhan. Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi surga adalah sebuah tempat kudus di mana tahta Allah berada. Surga adalah tempat tinggal Allah. Dan itu akan menjadi tempat tinggal anak-anak Tuhan, yaitu kita semua yang percaya kepada Tuhan. Kalau begitu tempat tinggal kita yang sekarang ini adalah tempat tinggal yang sementara. Kita akan punya tempat tinggal yang baru, yang kekal. Maka dikatakan rumah Bapakku, ya, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Ada banyak rumah, ada banyak tempat tersedia untuk kita. Nah, ketika kita akan pulang kembali ke rumah Bapa, nah inilah kabar baik, ya, anugerah yang Tuhan berikan. Ketika kita dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapa di surga, sudah tersedia tempat oleh Yesus yang menyediakan bagi kita. Ada tempat yang sudah disiapkan oleh Tuhan untuk setiap anak-anaknya. Itu kabar baik, itu kabar indah, itu penghiburan yang Tuhan berikan bagi para murid, janji sekaligus juga iman, ya, bahwa kita akan mendapatkan tempat di sana. Rumah Bapa, ya, surga adalah rumah Bapa kita. Ada 3 orang anak kecil. Mereka bermain dan kemudian 3 anak ini namanya anak-anak bercerita, bermain, bersenda gurau. Mereka mengatakan, mereka anak-anak yang membanggakan orang tua mereka masing-masing. Di, kamu tahu nggak? Ada Andi di situ ya. Di, kamu tahu nggak? Itu pabrik baja yang di Jalan A itu punya papaku loh. Wah, ya. Kamu tahu nggak? Si Andi nggak mau kalah. Papa kamu baru punya pabrik baja aja, kamu udah sombong gitu. Oh, papaku lebih lagi. Papaku itu punya pabrik baju, punya pabrik roti, punya pabrik sabun. Rumahnya di mana-mana ada. Ya, di kota, di mana kota-kota besar di Indonesia itu semuanya ada. Wah, namanya anak-anak, dia banggain papanya. Anak ketiga bingung ya. Papanya memang tidak punya apa-apa. Tapi dia ingat, Lausu sekolah minggu mengajarkan kepada dia. Kebetulan dia ke sekolah minggu. Sekolah minggu GKPI kali ya. Dia ke sekolah minggu, dia berkata, Laususnya pernah cerita, wah, sekalipun engkau tidak punya Bapa di dunia ini, tapi engkau punya Bapa di sorga. Dan Bapa di sorga itu yang punya semuanya di bumi ini. Wah, anak yang ketiga ini, dia ingat cerita itu. Dia sudah gak punya papa. Tapi dia mengatakan, Papaku yang punya semua yang ada, yang kalian bisa lihat di sekitar kalian ini. Wow, hebat sekali. Jadi ini punya papamu? Iya. Ini punya papamu? Iya. Yang bisa kalian lihat semuanya itu punya Bapakku. Loh, papamu siapa? Bapakku, Bapa di surga. Oh, anak ini dengan polos, dia menganggap bahwa Bapa di surga adalah bapaknya, meskipun dia tidak punya Bapa fisik lagi. Itulah Allah kita. Allah mau menjadi Bapa kita. Ya, Allah kita
punya rumah yang sudah disiapkan untuk kita. Segala sesuatu di dalam dunia ini adalah milik Allah, milik Bapa. Dan ia juga sudah menyiapkan sebuah tempat istimewa bagi anak-anaknya. Tempat yang kekal, yang tidak dirusak oleh rayap, ya, yang tidak dihancurkan oleh badai, oleh gempa bumi, yang tidak akan dirampok dan dirusak oleh si jahat. Tempat di mana kita tinggal selama-lamanya. Nah, syaratnya apa? Saudara, ketika kita mau pulang ke rumah, kita mesti gimana? Tentunya saudara dan saya tidak bisa pulang ke rumah kalau saudara dan saya bukan anak yang pemilik rumah itu. Ya. Jadi jika saudara dan saya adalah anak pemilik rumah, sebuah rumah tinggal, maka ketika kita pulang kita tidak perlu ketok-ketok pintu. Saya mau masuk. Enggak ya, kita tinggal masuk. Karena kita anaknya. Kan enggak kita buka pintu terus ditanya, kamu siapa? Mau masuk rumah orang? Enggak, karena kita posisinya sudah sebagai anak ya di dalam rumah itu, maka kita waktu pulang ke rumah kita bisa langsung otomatis buka pintu rumah itu dan masuk. Jadi syarat untuk pulang ke rumah Bapa di surga, kita harus sudah menjadi anak-anak Allah. Jadi betapa pentingnya bahwa kita tahu kita ini adalah anak-anak Allah. Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi yang akan membawa kita suatu hari nanti bisa pulang ke surga. Ya, tanpa Yesus tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa. Tanpa Yesus tidak ada seorang pun yang bisa pulang ke rumah Bapa di surga, ya. Nah, kemudian Tuhan memberikan sebuah penghiburan kepada para muridnya. Janganlah gelisah, percayalah di rumah Bapakku banyak tempat tinggal dan ada banyak tempat bagimu di sana. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, ada tempat bagimu. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang diberikan anugerah khusus untuk bisa percaya kepada Allah, mendapatkan tempat suatu hari nanti. Jadi kita tidak perlu gelisah. Kita tidak perlu takut. Yang namanya apa? Yang paling kita takutkan dalam dunia ini. Kematian, betul ya? Kehilangan terbesar adalah kehilangan nyawa. Jika kita di dalam dunia ini menyadari bahwa nyawa kita begitu berharga bagi Kristus, sehingga dia tukar, dia bayar dengan harga yang lunas dari setiap kita orang-orang berdosa, maka seharusnya kita mengerti bahwa nyawa kita yang hari ini ada pada kita, itu bukan lagi milik kita. Itu adalah karena Kristus yang membuat kita bisa memiliki kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagi orang-orang percaya, maka janji Kristus adalah sebuah penghiburan yang luar biasa. Bahwa ketika kita meninggal, ketika kita selesai di dunia ini, maka Tuhan akan menyambut kita di sorga. Maka itu kita tidak perlu gelisah apa yang akan terjadi nanti ketika aku tiada di dunia ini. Kemana aku pergi ketika aku tiada atau sesudah aku selesai di dunia ini. Yesus memberikan kepada para murid sebuah janji peneguhan. Mengingatkan mereka, Yesus menyiapkan, ya, apa yang disiapkan oleh Yesus. Apakah sorga itu belum sempurna? Sehingga Yesus perlu pergi dulu mempersiapkan, memperbaikinya? Enggak, ya, sorga itu sudah sempurna. Tempat tinggal Allah sudah ada. Tapi apa yang belum siap? Yang belum siap adalah jalan ke sana.
jalan menuju ke sana itu belum siap. Yesus harus mati, Yesus harus bangkit, Yesus harus naik ke surga. Itu yang dipersiapkan oleh Yesus. Yesus harus menanggung hukuman manusia sehingga manusia dengan Allah bisa diperdamaikan. Manusia dengan Allah bisa kembali lagi menikmati relasi yang indah. Manusia dengan Allah kembali lagi bisa bersekutu, tinggal bersama-sama. Ini yang dipersiapkan. Dan waktu Yesus naik ke surga, kita akan melihat bagaimana para murid yang akhirnya diteguhkan kembali, yang akhirnya mengalami sebuah perubahan yang luar biasa. Nah, Yesus berkata, Dia bersama-sama dengan mereka selama-lamanya. Kesulitan, pergumulan, masalah, ada pekerjaan, keuangan, ya, pernikahan, anak-anak, pelayanan, kesehatan, itu mungkin saja bisa mempengaruhi kehidupan kita, membuat hati kita gelisah, hidup kita kadang putus asa, betul ya? Khususnya di masa pandemi seperti sekarang ini, banyak orang kehilangan pegangan, banyak orang kehilangan iman mereka karena apa yang dilihat, apa yang dialami lebih dekat, lebih nyata daripada apa yang dikatakan firman Tuhan, apa yang disiapkan oleh Allah bagi manusia. Manusia cenderung melihat apa yang ada dari matanya saat ini, sekarang. Manusia lupa setelah ini dia akan kemana, setelah ini terjadi, selama-lamanya itu Dia ada di mana. Manusia lupa. 3 penghiburan diberikan oleh Yesus. Janganlah gelisah, percayalah, percayalah. Jadi janganlah gelisah, Bapak Ibu Saudara, di dunia yang terjadi saat ini. Bukan berarti tidak boleh gelisah. Maksudnya ini adalah jangan terus-menerus gelisah, ya. Jadi bukan berarti tidak boleh khawatir, ya, bukan maksudnya demikian. Tetapi jangan terus-menerus khawatir sampai membuat kita tidak bisa melakukan apapun. Jangan terus-menerus gelisah sampai membuat kita putus asa sampai kita tidak bisa berpikir bahwa kita bisa melakukan banyak hal di dunia ini. Itu yang dimaksudkan. Bukan jangan gelisah berarti nggak boleh gelisah. Berarti di rumah apapun pokoknya kita enjoy ya, tiap hari ketawa, ada masalah ketawa begitu ya. Enggak, ya bukan itu maksudnya. Tetapi Tuhan ingin murid-muridnya, anak-anaknya itu tahu. Mereka punya Allah, mereka punya Yesus yang menjadi sumber kekuatan. Dan satu hal yang paling indah adalah sudah tersedia tempat di sorga. Sudah tersedia kehidupan kekal nanti. Ini yang perlu dipahami. Bahwa hidup manusia di dunia ini 70 tahun, 80 tahun kalau dia kuat, 90 tahun kalau bonusnya banyak begitu ya. Dan akan selama-lamanya dalam hidup kekal atau binasa kekal. Itu yang seharusnya menjadi tujuan arah pandangan kita. Jadi yang harus dikhawatirkan adalah selama-lamanya, kehidupan selama-lamanya itu di mana posisi kita. Jangan gelisah, percayalah karena aku sendiri akan menyediakan tempat bersama dengan Bapa di surga. Jadi Tuhan sendiri, Yesus sendiri yang akan menyediakan dan sudah ada di sana. Yesus mengenal murid-muridnya, Yesus mengenal anak-anaknya. Jangan gelisah, percayalah karena aku bersamamu sekarang dan aku akan menyertaimu selamanya. Selamanya. Berarti bukan hanya nanti di surga bisa ketemu Tuhan, tetapi di dunia ini sekarang, saat ini saudara dan saya disertai oleh Tuhan. Dalam kehidupan kita menghadapi apapun yang terjadi, Tuhan Allah melihat dan Dia bersama dengan kita. Para murid ketika melihat di dalam Kisah Rasul, ketika Yesus terangkat ke surga dalam kemuliaannya, mereka melihat ke langit. Mereka merasa kagum luar biasa. Wow, guru mereka, Tuhan mereka terangkat ke surga. Tentu hatinya luar biasa. Langsung pikirannya apa? Surga, surga, surga. Ya, jadi pikiran mereka adalah bagaimana mereka sudah di surga. Tapi Yesus ingatkan kembali. Ada 2 malaikat di sana.
Sebagaimana kamu melihat Yesus yang naik, dia akan datang kembali dalam kemuliaannya. Sebagaimana kalian melihat Yesus naik ke sorga, maka Yesus akan datang kembali. Artinya apa? Sekarang Yesus sudah naik ke sorga. Yesus akan datang kembali. Ini kehidupanmu ketika Yesus datang kembali ke dunia ini. Apa yang kita lakukan di dalam dunia ini? Apa yang kita perbuat di dalam dunia ini? Kenaikan Kristus merupakan momentum pemisah antara yang dilakukan, diajarkan Yesus secara langsung dengan apa yang selanjutnya akan dikerjakan melalui Roh Kudus dan para murid. Jadi Yesus sudah menyelesaikan tugasnya di dalam dunia ini. Sekarang setelah dia terangkat ke surga, maka Roh Kudus akan mengajarkan ya, dan juga melakukan bagiannya, dan juga para murid akan melakukan bagiannya. Kenaikan Yesus mengakhiri pelayanan Yesus dalam tubuh fisiknya yang dibatasi waktu dan tempat, dan mulai pelayanannya dengan tidak terbatas, yaitu secara tubuh rohani, yaitu melalui gerejanya. Karena itu kita adalah kitab yang terbuka, ya. Kitab ke-67 dari Alkitab. Wow, Alkitab kan punya 66 kitab ya, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tetapi kita hari ini, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian adalah kitab ke-67. Kita orang-orang yang membaca hidup kita, orang-orang yang membaca hidup kita, tindakan kita, perkataan kita, berdasarkan hal-hal yang mereka bisa simpulkan arti dan makna tentang kekristenan. Apa itu Kristen? Jadi kita adalah kitab yang terbuka, kitab ke-67 yang dibaca orang lain, khususnya orang yang belum percaya Tuhan. Bagaimana hidup kita, bagaimana perkataan kita, bagaimana tingkah laku kita. Mereka membacanya melalui hidup kita. Pergi untuk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah sudah menubuatkan dan menggenapi karya keselamatannya di dalam Yesus. Hari ini firman Tuhan berbicara tentang Kristus yang pergi kembali ke surga. Dia pergi ke surga, dia akan kembali datang dalam dunia ini untuk menghakimi umat manusia. Kedatangan Kristus yang pertama penuh kasih, dia lahir sebagai bayi yang terbatas. Tapi kedatangan Kristus yang kedua, dia akan datang dengan penuh kemuliaan dan menjemput anak-anaknya di dunia ini yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang di surga, yang dikasihi oleh Tuhan, di surga bukan seperti pandangan beberapa gereja tertentu atau gereja yang sesat. Angka di Wahyu pasal 7 ayat 4 dan 14 ayat 1 mengatakan penghuni sorga itu jumlahnya 144.000 saja. Kalau angka itu penuh berarti cukup, gak masuk kita. Wah, Bapak Ibu Saudara, jangan artikan secara hurufiah. Ya, di Wahyu memang disampaikan ada angka yang diajarkan, diklaim oleh saksi Yehova. Angka orang yang masuk surga itu cuma 144.000 jiwa. Kalau begitu kita semua gak bakalan masuk. Kenapa? Karena udah berjuta-juta orang mati terdahulu dan mereka juga beriman kepada Tuhan. Kalau demikian bagaimana menerjemahkan di dalam kehidupan kita? Maka itu kita belajar firman Tuhan dengan lebih baik. Kebenaran firman Tuhan. Ini sebuah simbol ya. Jadi tidak bisa diterima dengan angka itu langsung begitu ya. Mengerti langsung secara literalnya. 144.000. Ada orang menerjemahkan dan saya percaya ini ya. 12 dari suku Israel, 12 suku. 12 dari rasul, 12 rasul. 10 atau 1000, 10 atau 100 atau 1000 itu adalah angka sempurna. Jadi angka yang digunakan oleh Wahyu sebagai simbol orang-orang yang boleh masuk surga 144.000 adalah
12 kali 12 kali 1000, di mana dari keturunan 12 suku Israel, umat pilihan Allah, 12 rasul, orang-orang yang Tuhan panggil khusus untuk menjadi murid-muridnya dan memberitakan Injil, dan mereka yang dimenangkan, inilah yang masuk surga. Dan sampai angkanya genap, sempurna seperti yang Tuhan mau. Ya, jadi kembali lagi bahwa Tuhan menyediakan tempat untuk kita di surga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita ingat di dalam kehidupan kita bahwa Allah mengasihi saudara dan saya. Tuhan Yesus sudah naik ke surga, tapi hari ini kita, anak-anaknya, masih tinggal di dunia ini. Akan datang waktunya di mana Tuhan akan menjemput kita. Akan datang waktunya di mana Tuhan akan datang dengan kemuliaannya, menyatakan kuasa-Nya. Tetapi hari ini saudara dan saya ada di dunia. Apa yang menjadi bagian hidup kita? Mari kita tundukkan kepala kita. Kita akan merenungkan sejenak bagaimana Kristus itu ada di dalam hidup saudara selama ini. Yesus ada di hati kita. Dia sudah datang, dia sudah lahir, dia sudah mati, bahkan bangkit. Dan dia sudah hari ini naik ke surga, menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Apakah yang membuat hatimu gelisah? Apakah yang membuat hidupmu tidak berdaya hari-hari ini? Mari kita berseru kepada Tuhan. Mari kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Saya dan Singer akan menyanyikan sebuah pujian untuk kita. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Jika Dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia, saudara merasa begitu sedih dan berduka cita. Ingat, ada Yesus. Ada Yesus yang mengasihimu. Ada Yesus Allah yang sudah mati dan bangkit untukmu. Ada Yesus yang sudah naik ke surga menyediakan tempat bagimu. Apakah engkau tahu hal ini? Engkau begitu berharga di mata Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara mengerti? Demikian begitu kasihnya Allah pada kita. Mari berserulah kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, ampuni karena kita kurang beriman kepadanya. Karena kita tidak percaya kuasanya mengatasi masalah kita. Biarlah hari ini ada kesempatan kita berseru, ungkapkan hati kita kepada Tuhan yang mengasihi, yang peduli kepadamu. Benarkan orang pilihannya
bersama-sama. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Bila Dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia, apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Alangkah membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Alangkah membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Benar Tuhan, Engkau Allah yang akan membenarkan orang-orang yang berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Engkau naik ke surga menyediakan tempat untuk kami. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau menyertai kami. Bahkan memberikan janji seorang penghibur bagi kami, yaitu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami tidak sendirian dan kami tidak perlu gelisah di dalam dunia ini. Karena ada kehidupan kekal yang menanti kami, karena kami adalah anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, pimpin hidup kami. Berkati, sertai, mampukan kami setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar yang akan menuntun kehidupan kita di dalam menjalani kehidupan kita. Kita tidak takut, kita tidak gelisah karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Dan kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Mari kita menaikkan pujian kepada Tuhan, Ku Tahu Yang Kupercaya, KPPK nomor 220. Ku tahu anugerah-Nya yang berikan padaku, dan mengapa kasih Tuhan rela menebusku. Namun ku tahu yang ku percaya, aku pun tahu bahwa Ia dapat pelihara yang ku serahkan sampai pada akhirnya. Mengapa imanku itu dapat masuk hatiku, dan sejak aku percaya diberi hati baru. Namun ku tahu yang ku percaya, aku pun tahu bahwa Ia dapat pelihara yang ku serahkan sampai pada akhirnya. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan bait ketiga. Roh Kudus yang menyadarkan semua
Jemaat yang kekasih, mari arahkanlah seluruh kehidupanmu kepada Tuhan. Dia yang menjadi sumber berkat, sumber pertolongan, kiranya akan memberkati dan menopang kehidupan kita. Kiranya cinta kasih daripada Allah Bapa yang tidak berkesudahan itu senantiasa ada di atas kehidupanmu. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kiranya terus menerus memenuhi hati dan pikiranmu. Pertolongan, penghiburan, gerakan, serta pimpinan dari Roh Kudus senantiasa diam menyertai kehidupanmu, mulai hari ini hingga sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk. Mewakili majelis mengucapkan terima kasih kepada penginjil Haning Lee yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Dan juga mengucapkan terima kasih kepada penata layanan, ya, baik itu liturgi, singer, dan pianis, serta yang terlibat semua penata layanan. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu, saudara-saudari. Kedua, yaitu kebaktian Sabtu tetap berjalan seperti biasa, doa Sabtu, yaitu jam 4 sore. Ya, kiranya kita bisa mengikuti doa online setiap hari Sabtu. Karena ini sudah kita kan hari Kamis doa malam, ya. Karena hari ini sudah kita adakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Jadi malamnya nanti kita enggak usah lagi ibadah doa Kamis malam, ya. Jadi hari ini kita sudah ya merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kemudian yang ketiga, ibadah live streaming tetap akan dibuka kembali seperti biasanya jam 7.30 ya, minggu depannya tanggal 16. Jadi kita tetap biasa ibadahnya. Bagi Bapak Ibu yang mau ibadah di dalam gereja, tolong daftarkan diri Bapak Ibu. Seperti biasanya kita mendaftar dulu. Demikianlah yang bisa sampaikan warta. Tuhan berkati saudara. Ya. Amin.